Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Tetapi kita tidak berhenti di pergumulan. Paulus selalu memohon, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah. Untuk aku, kata menasehatkan dalam bahasa Yunaninya itu memohon dengan sangat, merasa rapuh dan berkata saya tidak bisa, saya butuh engkau. Dalam kata ini nuansanya sebenarnya memohon, bukan menasehati. Bapak Ibu Saudara, saya lalu coba pelajari apa sih yang terjadi. Apakah yang dia mohonkan ini hanyalah sebuah ketakutan bayangan, hanyalah sebuah imajinasi yang sebenarnya tidak terjadi, atau sebenarnya apa yang sedang terjadi sampai Paulus memohon, begging. Saya belajar, saya temukan ternyata itu memang terjadi. Apa yang dia takutkan dalam dua hal itu, yang pertama ternyata benar terjadi. Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai 36. Kalau saudara baca perjanjian baru dan ini terjadi, berarti ada chaos, ada masalah di Yerusalem. Kalau sampai bait Allah ditutup, dan itu masalah besar. Paulus diseret keluar dari bait Allah, semua rakyat berkumpul, semua orang berteriak, ada demo besar. Satu kota Yerusalem sedang menyerang satu rasul yang memberi dirinya, memberi hidupnya bagi Injil. Ayat 31, sementara mereka merencanakan membunuh dia. Jadi memang sudah direncanakan. Itu hanyalah alasan yang dipakai dia menajiskan bait Allah, dan itu hukumnya mati. Bapak Ibu Saudara, di sini kita sudah mulai menangkap kenapa Paulus takut, kenapa Paulus sampai memohon. Saya mau kasih saudara clue-nya. Laki-laki yang bernama Paulus ini dulu dialah yang memimpin hal-hal seperti ini. Dia gengnya. Waktu saya membayangkan ini, pantas Paulus takut. Sebab ini masalah hidup dan mati. Tolong bergumul bersama aku, sebab persoalan yang ada di depan saya ini, kalau Tuhan tidak intervensi, saya tidak akan lagi berguna bagi kerajaan sorga dan bagi gerejanya. Paulus bilang, tolong bergumul bersama aku. Saya hanya belajar satu hal, kalau Tuhan izinkan saudara jalan lewat lembah kekelaman, selama ada gembala agung itu saudara sampai di seberang. Kalau dia izinkan saudara masuk di dalam badai, selama dia ada di atas perahu, dia Tuhan atas badai itu, engkau sampai di sebelah. Tapi kadang dalam doa itu dia izinkan, dalam pergumulan itu dia izinkan engkau merasakan betapa berat pergumulan itu, supaya engkau menghormati anugerah yang dia beri padamu. Saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini, tapi kalau ada sesuatu di depan yang berdiri, mengancam, menghadang, menantang hidupmu, dan engkau tahu kekuatanmu sendiri tidak mampu mengatasinya, ini saatnya engkau bergumul bersama sebagai keluarga Allah. Ini saatnya engkau buka tangan kepada orang lain dan katakan, doakan saya. Ini saatnya engkau tidak apa-apa, terbuka, jujur dan rapuh, dan katakan, doakan saya di musim ini, saya butuh didoakan. Doa bukan supaya lepas. Kalau Tuhan lepaskan, terpujilah nama Tuhan. Tetapi berdoalah, kalau dia izinkan, maka ada kekuatan melewatinya. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.